Kalian punya pasir apa? Heeh, sik tak lauk rong di sini. Seru banget kayak sini. Sini. Saya sebenarnya nggak ngasih ya. Malah kalau untuk ini kalau ini dari sisi ya. Aku dah, aku nggak usah pakai. Oh, pakai iki. Aku mau tuh pakai ini ya. Apa? Ya. Ini sebenarnya sudah masak belum? Iya. Sudah. Jadi kan mungkin semua itu juga aneh enggak? Saya cuma ngantuk. Oh, orang semangat orang tahu. Mau tangkingnya mas, nanti dia bilang itu kan di set ya di JTI. Bisa itu dipotong tuh nggak? Apa langsung memang langsung? Ini berarti yang sudah masak juga sudah ya? Nggak apa kan? Iya, sama. Mulai ya. Kita mau nambahkan. Halo teman-teman. Halo, selamat pagi. Hari ini kita ketemu dengan Kak Sasongko dari Gatra Manajemen ya. Iya. Hari ini kita akan bikin tutorial makeup ya Kak ya. Iya. Untuk temanya Lebih ke bold sih. bold Iya. makeup. Nah, jadi teman-teman hari ini Latulip bekerja sama dengan Kak Sasongko Iya. dari Gatra Manajemen. Kita akan membuat look bold makeup untuk hari ini ya. Iya. Jadi untuk teman-teman stay tune terus di Instagram Gatra_management atau di Instagram saya pribadi Darumukti. Boleh kita nanti belajar sama-sama ya. Kita akan bikin tutorial makeup untuk step by stepnya. Boleh Kak Sasongko untuk langsung dimulai aja. Oke. Apa pakai produknya ini? Latulip ya Kak ya. Iya, Latulip. Yang pakai mattifying spray untuk penggunaan di awal makeup. Sebenarnya. Oke, jadi untuk tahapan awal Kak Sasongko menggunakan ini ya teman-teman ya, mattifying spray dari Latulip Cosmetic. Nah ini fungsinya adalah untuk meringkas pori-pori sekaligus untuk membuat makeup lebih tahan lama. Selain itu juga bisa membantu menyerap kelebihan minyak di wajah kita juga. Seperti ini ya teman-teman yang penasaran. Nah seperti ini. Ini untuk tahapan makeup awalnya ya Kak ya. Nah selanjutnya setelah face mistnya meresap, dilanjutkan dengan penggunaan primer ya Kak ya. Iya. Primernya dari series Latulip yang matte juga teman-teman. Halo Dede. Ini ya untuk
Primernya Kak Sasongko menggunakan Pore Refining Matte Primer dari La Tulip. Nah, ini semua yang matte ini ya teman-teman ya. Ini adalah rangkaian dari La Tulip untuk jenis kulit yang cenderungnya lebih ke berminyak. Jadi nanti bisa membantu meringkas pori-pori kita sekaligus untuk menyerap kelebihan minyak di wajah kita. Kita pakai ini ya, Pak? Mixing. Iya. Nah, Kemudian selanjutnya setelah mengaplikasikan primer, Kak Sasongko akan melakukan mixing foundation dari rangkaian Stay Smooth liquid foundation dari LT Pro, La Tulip, mohon maaf. sama tadi Kak yang Ini adalah perfect foundation yang seperti ini ya. Jadi Kak Sasongko melakukan mixing foundation menggunakan Stay Smooth liquid foundation seperti ini ya teman-teman ya. Di mix menggunakan perfect foundation dari La Tulip seperti ini. Untuk perbandingannya, untuk liquid foundationnya tadi 2 pump ya Kak ya. ya 2 pump dan Untuk juga perfect foundationnya berapa? 1 scoop atau 2 scoop? biasanya perbandingannya 1:1. 1:1 ya. Jadi karena perbandingannya Kak Sasongko menggunakan 1:1, jadi untuk Stay Smooth liquid foundationnya ini Kak Sasongko menggunakan 2 pump. Selanjutnya ditambahkan dengan perfect foundation. Shade-nya yang apa Kak? Shade-nya juga ya, Permisi. Ini adalah yang Ivory ya teman-teman ya. Shade-nya yang Ivory ini. Nah, ini Kak Sasongko menggunakan untuk Ivory-nya adalah 2 scoop. biasanya kalau kelebihannya nggak perlu langsung kasih ke Oh, gitu. mukanya modelnya Kak. Jadi untuk kelebihan Iya. dari mixingnya tadi ya Kak ya. Iya. Nah, biasanya nih untuk teman-teman kadang ada yang suka bingung untuk teknik pengaplikasian foundation. Mungkin Kak Sasongko bisa bantu teman-teman untuk tekniknya mungkin seperti apa Kak? Kalau aku tekniknya tuh lebih suka yang langsung dari spons ke mukanya model Oh gitu. Jadi ditap-tap ya Kak ya? langsung ditap-tap gitu. Langsung ditap-tap ya. Karena Oke. menurutku kalau misalkan pakai spons tuh rasanya mantap gitu, lebih lebih mantap nempel gitu, gitu lebih ya? nempel gitu. Bisa lebih menyatu Iya. ke kulit. Jadi untuk teman-teman untuk pengaplikasian foundation, Kak Sasongko langsung mengaplikasikan dengan cara ditap-tap atau ditepuk-tepuk manja ya Kak ya. Iya langsung Kak. Jadi, Langsung diaplikasikan di wajah model. Untuk yang penasaran dengan lokasinya Gatra Manajemen, ini di mana sih Kak? di Ini Jalan Adi Sucipto 133. di Jalan Adi Sucipto 133 ya teman-teman ya. Halo, selamat pagi Ibu. Nah, jadi teman-teman, apa sih keistimewaan dari Perfect Foundation ini kalau teman-teman penasaran? Ya, untuk Perfect Foundation ini, foundationnya dari La Tulip yang long lasting ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan untuk kita make up, untuk misalkan kita mau wedding, mau pre-wed, itu bagus sekali karena bisa mengcover untuk seperti bekas jerawat, flek hitam, seperti itu ya. Seperti ini. Nah, ini keistimewaannya. Dan itu dari series Perfect Foundation ini juga mempunyai soft focus powder, jadi bisa membantu menyamarkan seperti tampilan garis-garis halus atau kerutan di wajah kita. Selain warna ivory, kita punya shade yang warnanya adalah light natural. Ini adalah shade yang paling terang. Selanjutnya ada dark beige yang paling gelap, biasanya digunakan untuk kontur ya Kak ya. Iya. Itu dipakai untuk kontur. Nah, seperti ini yang dark beige. Selanjutnya ada yang ochre sama light beige. Jadi kita punya 5 shade warna ya teman-teman. Oh iya, hari ini kita diskon 20% all item untuk La Tulipnya ya.
Diaplikasikan foundationnya secara merata di wajah, ditap-tap ya teman-teman, jangan lupa ditap-tap, jangan digeser. Kenapa sih Kak kok ditap-tap? Harus ditap-tap itu apa sih fungsinya? Fungsinya kita kan harus menutup misalkan ada kekurangan dalam kulit kan, Iya. gitu. Jadi biar harus merata supaya lebih tersamarkan seperti itu ya. Tersamarkan dan lebih merata. Jadi semakin kita banyak mentap-tap itu saya harus semakin kita mentap-tap itu semakin hasilnya semakin bagus. Oh, gitu Jadi ya. semakin lama Jadi, semakin matang kita kalau mentap-tap. kalau orang pasang semakin mateng Iya, gitu ya. semakin matang itu. Jadi semakin make upnya bagus. kalau misalkan untuk digunakan sepanjang hari itu Iya, akan lebih kuat gitu. lebih Iya, tahan lama ya Kak tahan ya. lama. Jadi ditap-tap ya teman-teman ya. Ditap-tap manja. Dan dilihat bagian wajah mana yang belum rata aplikasi foundationnya, nanti ditambahkan seperti itu ya Kak ya. Iya. Jadi selain Stay Smooth Liquid Foundation ini sama Perfect Foundation, kita juga kalau untuk foundation kita punya yang cover foundation dengan soft foundation juga ya teman-teman ya. Jadi untuk dari Latulip sendiri kita punya banyak varian untuk foundationnya. Jadi teman-teman bisa memilih untuk kebutuhannya, mau yang digunakan untuk seharian long lasting atau yang untuk acara misalkan hanya 2 atau 3 jam aja, seperti itu ya. Kan kalau teman-teman pengen yang untuk acara yang long lasting untuk sepanjang hari, memang kita lebih menyarankan menggunakan yang Perfect Foundation ini ya. Yang series ini awet sekali teman-teman, jadi jangan khawatir. Yang tempatnya kaca, kalau yang penasaran harganya berapa? Harganya itu yang untuk Perfect Foundation ini harganya 115 ya, ada diskon 20%. Jadi nanti tinggal 90-an, 80-an lah ya. Dan untuk Stay Smooth Liquid Foundation ini dari harga 75 nanti ada diskon, masih ada diskon 20% ya teman-teman ya. Halo Kak Dia Purwitasari. Jadi memang kalau untuk foundation ini harus benar-benar rata ya Kak ya. Iya, harus benar-benar rata dan matang gitu kan. Dan iya, supaya hasil make upnya itu nanti nggak longsor gitu ya. Nggak melting, nggak longsor. Siapa nih yang suka make up tengah hari sudah longsor, sudah berkurang ketahanannya? Nah itu mungkin teman-teman kurang telaten ya Kak ya. Iya, kurang telaten ketap-ketapnya. Kurang telaten ketap-ketapnya. Jadi memang harus sabar juga sih Kak. Sabar juga, dan tentu jangan lupa selalu gunakan Latulip Kosmetik supaya make upnya lebih tahan lama. Betul begitu Iya, Kakak? Nah di sini kebetulan untuk model kita hari ini memang jenis kulitnya juga cenderungnya lebih berminyak ya. Jadi memang pas sekali jika menggunakan yang series dari Latulip yang matte series ini. Jadi kalau ada yang bingung matte seriesnya Latulip itu apa aja sih Kak? Jadi kita punya spray, mattifying spray ini. Selanjutnya kita punya primer, dan kita punya cushion yang untuk kulit cenderung lebih berminyak. Halo Kak Anggi, Seven Touch. Halo Kak, selamat bergabung. Gimana Kak? Apa sih? Kemudian aku mau pakai yang untuk kontur iya, dalam. kontur dalam. Untuk kontur dalam menggunakan Perfect Foundation yang warna Yang dark beige ya. Iya. Yang dark beige yang paling gelap ya teman-teman ya. Itu untuk kontur dalam. Nah, untuk kontur nih Kak. Nah, Iya. biasanya teman-teman itu suka bingung. Aplikasinya di mana sih? Harus dari mana sampai di titik mana, seperti itu. yang harus yang sesuai dengan koreksi kita koreksi sesuai dengan kebutuhan atau ya. Oke. Kalau misalkan model ini kan hidungnya cenderung panjang kan Kak, panjang. Nah jadi tidak boleh terlalu atas misalkan pakai untuk konturnya ya. Iya. Oke. Jadi nanti Kak Sasanto bisa bagi tips ya untuk kontur ya. Jadi teman-teman kalau yang selama ini bingung
cara pengaplikasian kontur di bagian mana, teman-teman boleh nanti setelah ini Kak Sasongko akan bagi tipsnya sebelum ngeblend ya Kak ya. Iya. Sebelum di blending untuk konturnya. Ini harus senyum dulu ya. Nah, Dari telinga Iya, bagian dari atas ya, bagian telinga atas ditarik ke ke bawah. Jangan terlalu, karena kita misalkan mengkontur itu menyesuaikan dengan rahang. oh gitu. Gitu, kalau rahangnya Jadi sudah bentuk wajah iya, ya? bentuk wajah. Ha-ha. Iya, rahang wajah gitu. Oh gitu. Jadi dari bagian atas telinga Iya, ya, atas telinga ditarik sampai ke ke tengah, ke tengah. pipi. Jadi Ya, senyum coba. Nah, jadi kalau misalkan lebih gampang memang kita harus sedikit iya. tersenyum ya. ya. Nanti akan kelihatan sampai titik mana kita akan mengaplikasikan konturnya. Seperti itu ya teman-teman. Iya. Jangan terlalu dekat sama Sama bibir. bibir, tapi menyesuaikan. Kalau misalkan pengen efeknya lebih tirus lagi itu Ha-ha. boleh, karena modelnya ini sudah Tirus. tirus, jadi tidak terlalu Tidak terlalu ke depan iya, gitu tidak ya. terlalu ke depan. Nah, seperti itu. Jadi untuk aplikasi konturnya teman-teman ya di hidung, biasalah kita untuk orang Indonesia biasanya kan Iya. hidungnya mancung, tapi ke Iya. dalam ya Kak ya. Jadi diaplikasikan kontur untuk di bagian hidung. Nah, selanjutnya untuk rahang Iya. dari telinga bagian atas teman-teman. Jadi teman-teman tips dari Kak Sasongko, teman-teman bisa sedikit tersenyum supaya terlihat untuk tulang rahangnya Iya. ya Kak ya. Iya, Tulang pipi ya? tulang pipi. Tulang pipi. Ya, biar- Jadi diaplikasikan dari atas telinga ke bawah, Iya. tapi jangan terlalu ke dekat bibir. kemudian di bagian dahi, karena biar ada gradasinya Kak, jadi nggak ngeblek Oh putih, gitu. terus full putih aja, tapi Ah, ah. harus ini Di bagian dahi juga ya. bagian dahi. Jadi di bagian hidung, tulang pipi, di dagu sedikit, sama di dahi ya Kak ya. Iya. Kalau misalkan untuk yang rahangnya agak agak lebar itu perlu agak lebar. dikoreksi juga ya, Kak, Iya, ya? dikoreksi di bagian sini Kak. Sini. di bagian. Di bagian ini boleh dikasih sedikit juga boleh. Nah, Oke. Tapi karena model kita hari ini Iya. wajahnya proporsional ya. Ya, jadi nggak terlalu nggak banyak terlalu- kontur. iya. Nggak perlu terlalu banyak kontur. Halo. Halo Kakak Jungkei 9598. Saya yang mau berbelanja latulipnya, hari ini kita ada promo diskon 20% all item ya teman-teman ya, khusus untuk hari ini. Jadi teman-teman bisa langsung DM di Instagramnya Kak Sasongko @gatra_management, atau bisa chat saya di WA 082230551719. Jadi nanti mungkin aku juga kasih saran kalau misalkan teman-temannya. Biasanya kan aku make upnya ke androgyny Kak. Itu kan biasanya dahinya kan lebar. Nah, Ya. ini produk ini tuh rekomend Banget iya, ya. Iya. Untuk Untuk shading. mengurangi, iya, untuk shading dalam Iya. itu mengurangi, dan ini tuh sepertinya nanti akan awet gitu. Karena teksturnya padat, padat. iya. Nah, Padat dan warnanya itu pekat. dan pigmentasi warnanya kuat Iya, ya Kak ya. kuat. Jadi untuk pengaplikasiannya nggak perlu banyak-banyak Iya. gitu ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang bingung untuk kontur dalam dari Latulip, kita punya Perfect Foundation yang warna dark beige, itu bisa membantu untuk kita mengaplikasikan kontur ya teman-teman ya. Jadi setelah diaplikasikan konturnya, di blend ya Kak ya, Iya, ditap-tap langsung di blend. Biar sampai tidak membentuk garis ya Iya. Kak ya. membentuk sedikit boleh. Membentuk sedikit Iya, boleh. tapi harus tersamarkan dengan yang foundation yang sebelumnya tadi. Oke. Jadi tidak Nggak ada iya. kayak apa namanya, kelihatan ada Iya. jaraknya gitu ya Kak Iya, ya. harus menyatu gitu. Jadi Harus menyatu. di tap-tapnya itu juga Perlu ketelatenan iya, ya. harus Jadi ditap-tap ya teman-teman ya, jangan digeser.
Kalau teman-teman yang mau yang lebih praktis untuk konturnya, dari La Tulip kita punya yang namanya kontur kit. Nah, itu nanti dia bentuknya stick seperti lipstick. Di dalamnya sudah ada kontur yang warna coklat dan juga highlight yang warna putih ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti untuk penggunaan sehari-hari, misalkan nggak mau pakai yang perfect foundation ini, teman-teman bisa menggunakan yang kontur kit dari La Tulip. Jadi untuk menyamarkan dahi ya kak ya, dahi yang lebar dahi itu yang lebar, memang perlu juga, ditambahkan. Iya. Mungkin kan juga ada, mungkin nggak semua orang kan punya apa itu namanya rambut yang Halus. Ya halus yang turun gitu kan. Anak-anak rambut ya. Ya, anak rambut, jadi itu bisa disiapkan pakai itu tadi. Pakai kontur untuk bagian dahi ya. Iya. Jadi supaya nggak ada kayak garis yang memisahkan antara dahi dengan anak-anak rambut kita seperti itu ya kak ya. Ada gradasinya juga kak, biar nggak full putih gitu. Iya, jadi untuk shape ya. Iya, untuk shaping. kalau untuk mengkontur hidung, menurut saya harus bikin sekecil mungkin. Sekecil mungkin dulu ya. Karena kan rata-rata model atau kita make up kan harus bikin yang secantik mungkin kan, mungkin ya. Bukan merubah ya kak ya, tapi memperindah. Iya. Betul ya. Iya. Jadi sekali lagi make up bukan merubah ya teman-teman ya, tapi memperindah. Karena kan bukan sulapan kan. Iya betul. Jadi untuk pemilihan foundation pun jangan yang terlalu putih gitu ya kak ya. Jadi disesuaikan dengan tone warna kulit kita, atau misalkan teman-teman mau make upin klien itu disesuaikan dengan tone warna kulit kliennya ya kak ya. Iya. Nah jadi seperti itu. Kenapa dibutuhkan kontur untuk di dahi? Salah satunya adalah itu ya teman-teman ya, supaya terlihat juga lebih natural juga. Selainnya aku pakai itu kak buat blush on dalam. Nah aku biasanya bisa pakai ini kak. Lip cream. Lip cream juga. Yang warna apa? Ini aja kak. Itu aja. Jadi multifungsi kak. Jadi bisa buat bisa untuk lipstick, bisa untuk blush on dalam ya. Jadi untuk selanjutnya Kak Sasongko mengaplikasikan blush on dalam ya teman-teman ya, menggunakan light matte lip cream dari La Tulip ya. Jadi ini multifungsi sekali, selain untuk lipstick bisa juga untuk blush on dalam. Nah biasanya langsung aku tap-tap pakai jari dulu. Biar. Yang penasaran nih, nomor berapa yang digunakan Kak Sasongko? Ini teman-teman, nomor 5. Kelihatan nggak? Nomor 5 yang seriesnya adalah Rapunzel ya. Ya, Rapunzel. Ini teman-teman ya. Nomor 5 ya, Rapunzel Light Matte Lip Cream dari La Tulip. Ini tuh enak banget teman-teman. Ringan sekali kalau dipakai, misalkan kita pakai untuk daily, untuk sehari-hari, setelah dia ngeset ke matte itu, dia seperti tidak menggunakan lipstick. Nah biasanya kalau misalnya kurang baru ditambah lagi kak. Oke, jadi ditambah lagi. Jadi jangan langsung dibanyakin gitu ya kak ya. Jadi dikoreksi aja. Kiranya harus sama. Sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi kalau teman-teman mau aplikasi itu jangan too much, jangan berlebihan. Jadi nanti misalkan kurang bisa ditambahin lagi, seperti itu ya. Dan selain untuk blush on dalam ini, dia akan memperkuat untuk blush on luarnya ya kak ya. Nanti tampilannya ketika terlihat itu ketika di kamera kak. Jadi bedanya pakai blush on dalam sama tidak itu ketika pada sudah saat foto ya. Pada saat foto nanti baru kelihatan. Nah baru ditap-tap lagi kak. Oke, ditap-tap menggunakan spons ya. Spons. Jadi untuk pengaplikasian blush on dalam ini adalah di atasnya kontur ya kak ya? Iya. Di atasnya kontur dalam yang sudah diaplikasikan sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman yang penasaran ya, saya zoom ya. Kelihatan kan? Kemudian harus pakai yang ini kak,
Ini yang untuk like highlightnya ya. Iya. Yang warna terang. Yang paling terang. Untuk koreksi di Bawah mata, hidung dan dagu. Iya. Jadi untuk menyamarkan lingkar hitam di bawah mata ya dia. Iya. Untuk menyamarkan lingkar hitam di bawah mata, Sama di atas bibir. di atas bibir sedikit, untuk di hidung sama di dagu. Kak Sasongko mengaplikasikan Perfect Foundation yang seriesnya adalah Light Natural. Ini adalah warna yang paling terang ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya sebagai foundation aja, tetapi ini juga berfungsi untuk highlight. Iya. Bisa juga digunakan untuk kontur. Halo Kak, siapa itu? Anton underscore Stirly underscore Avandi. Halo Kak Pia. Kak Pia. Kak Pia, tadi Kak Pia ya Kak ya? Ya mungkin. Nah, jadi untuk di bawah mata diaplikasikan Perfect Foundation yang shade-nya adalah light natural ya teman-teman ya. Nah, jadi ini untuk highlight-nya, untuk menyamarkan lingkar hitam di bawah mata. Seperti ini ya. Jadi supaya terlihat lebih fresh juga ya Kak ya. Iya. Karena memang kita ada bagian wajah yang memang perlu ditonjolkan, ada yang perlu dikurangin ya Kak ya. Iya. Jadi nggak semuanya harus dikasih warna yang putih seperti itu ya Kak ya. Iya. Supaya bentuk wajah kita juga lebih terlihat. Misalkan ada kekurangan itu bisa lebih disamarkan seperti itu. Jadi untuk pengaplikasiannya sendiri memang harus dengan penuh ketelatenan dan hati-hati, apalagi kalau untuk daerah hidung, supaya gak nyampur ya Kak ya. Iya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, Kak Sasongko ini telaten sekali, pelan-pelan dikoreksi lagi bagian mana yang perlu di blend, bagian mana yang perlu ditambahkan. Jadi sebelum bedak tabur, jadi harus dikoreksi dulu lagi Kak. Jadi sekiranya ada yang warnanya kurang, iya masih kayak gumpal, perlu dilatakin gitu ya Kak ya. Lagi. Jadi supaya hasilnya nanti benar-benar sempurna gitu ya Kak ya. Jadi jangan kalau orang Jawa bilang jangan kesusu. Iya. Jangan buru-buru habis foundation main langsung bedak. Jadi nggak diperiksa lagi bagian mana yang perlu dikurangin, bagian mana yang masih perlu di blend seperti itu ya Kak ya. Halo Kardina yo. Apa kabar hari ini? Mau menyapa Kak Sasongko mungkin? Kemudian aku pakai ini lagi Kak. Yang setting spray-nya ya. Setting spray lagi. Jadi sebelum menggunakan bedak Bedak tabur, pakai setting spray. setting spray terlebih dahulu. Jadi teman-teman, untuk setting spray ini tidak hanya digunakan pada akhir make up ya Kak ya. Jadi ini bisa digunakan sebelum make up. Pada saat make up seperti sekarang, Kak Sasongko setelah mengaplikasikan foundation, contour, blush on dalam, diaplikasikan setting spray lagi. Setelah itu nanti di akhir juga bisa diaplikasikan setting spray lagi ya. Nah, selanjutnya pakai bedak tabur yang shade warnanya adalah suntan. Suntan ya. Iya. Untuk pengaplikasiannya aku ini Kak, untuk mempertegas tadi kontur kita, kontur yang sudah kita buat sebelumnya. Apa? Biasanya itu nggak langsung gini, ada benang di. Nah, jadi positif juga sih Kak. Jadi nggak boleh nggak boleh langsung ke tempat bedaknya. Jadi ini diambil dulu sedikit, baru kita pakai ditapkan ya. Nah, ini kita garis dulu. Untuk di konturnya tadi ya. Jadi nggak langsung di
langsung di full itu enggak, jadi langsung di perbagian. Iya. Nah, ini ya teman-teman ya, untuk mempertegas kontur yang sudah diaplikasikan di awal, Kak Sasongko membentuk garis di garis konturnya ya Kak ya. Nanti pakai itu aja, patutnya aja. Baru di bagian bawah mata. Nah, kalau teman-teman lihat Kak Sasongko mengaplikasikan bedaknya nggak pelit ya Kak ya? Iya, karena bedak tabur itu kita nggak boleh pelit. Emang nggak boleh pelit ya? Emang nggak boleh pelit. Emang nggak boleh pelit karena dia yang ngeset ke foundationnya ya Kak ya? Iya. Itu ya teman-teman ya. Kalau pakai bedak tabur jangan pelit seperti itu ya. Baru diratakan ke seluruh wajahnya. Jadi untuk tipsnya nih dari Kak Sasongko nih, boleh kalau teman-teman mau coba aplikasikan nanti boleh ya. Jadi untuk bedak tabur diaplikasikan pertama di garis konturnya. Jadi untuk mempertegas garis kontur di bawah mata, di hidung, selanjutnya setelah selesai baru diaplikasikan di seluruh bagian wajah ya Kak ya. Iya. Dan satu hal, untuk bedak tabur jangan pelit. Bukan berarti kalau kita pakai bedak taburnya banyak itu nanti beluk-beluk, enggak ya Kak ya? Enggak. Karena dia akan ngeset ke foundationnya. Ada yang tanya nih Kak, misalkan nih kalau misalkan ada kelihatan yang nggak nempel gitu gimana Kak? Nanti kan ada step kita menyapu pakai kuas. Menyapu pakai kuas. Jadi nanti kita juga sapu-sapu, nggak hanya di rumah aja ya, sapu-sapunya ya. Jadi selama ini kebanyakan orang sih memang beranggapan kalau kita pakai bedak tabur itu pakainya secukupnya aja, nggak usah tebel-tebel gitu ya Kak ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau untuk kuncinya memang kita di bedak tabur ya Kak ya. Iya, karena nanti yang ngeset ketahanannya itu adalah kita adalah ya bedak tabur. Halo Kak Fahria Ringga. Jadi kalau untuk halo Kak Sylvia Ayu, Kak Nancy Anne, Kak Tin Sunarko. Nah, jadi ini ya teman-teman ya. Itu boleh bedak padatnya pakai yang bedak padatnya pakai yang dari palet latulip ya Kak ya. Coba pakai set yang natural yang mana ya Kak? Yang naturalnya ini ya Kak. Oke. Nah ini sambil disapu. Jadi ini ya teman-teman ya, setelah mengaplikasikan bedak tabur, Kak Sasongko mengaplikasikan bedak dari paletnya latulip yang ini. Ini adalah warna Y15 atau kalau yang lama adalah nomor 8. Jadi disapu-sapu untuk membersihkan sisa-sisa bedak tabur yang nggak nempel ya Kak ya. Untuk bagian dagu diaplikasikan bedak yang lebih terang ya Kak ya. Yang paling terang di bawah mata, di dagu, di hidung bagian tengah ya teman-teman ya. Halo Kres Kediri.
setelah ini masih aku koreksi pakai bedak yang warnanya gelap kak. Gitu. Yang gelap kita pakai yang mana Yang ya gelap kak? yang ini apa yang ini? Yang ini aja deh. Ini aja. Nah, ini untuk aplikasinya Kak Sasongko menggunakan warna yang dark ya teman-teman ya. Nah, ini untuk mengkoreksi, Iya, biar untuk mempertajam tadi, mempertajam kontur yang Konturnya. diaplikasikan tadi ya. Jadi untuk bedak yang gelap diaplikasikan di dahi, di anak-anak rambut ya, Kak. Dan juga di kontur konturnya. blush on tadi. Jadi kalau yang bertanya-tanya berapa bedak sih yang digunakan Kak Sasongko? Banyak dong. Ya memang kita memang perlu beberapa warna ya. Jadi untuk hasil make upnya yang lebih bagus lagi pastinya, yang lebih natural ke wajah kita memang perlukan beberapa warna. Jadi nggak hanya cukup satu warna putih aja, jadi nanti kesannya kayak wajah itu warnanya nggak ada shape-nya ya Iya, kayak. nggak ada sini juga kesannya nanti efeknya juga semakin melebar. Oh kalau di iya. wajahnya. Jadi Kemudian bedak ini juga bisa diaplikasikan di sini kak. Buat di hidung ya, iya. Untuk Jadi yang pakai kontur. kontur tadi supaya lebih Nah, natural gitu ya kak ya iya, konturnya ya. natural lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ayo yang mau bertanya boleh ya, tulis di kolom komentar. Yang mau bertanya nih sejauh ini sampai dengan pengaplikasian bedak padat, mungkin teman-teman ada yang bingung atau yang penasaran dengan teknik yang Kak Sasongko aplikasikan hari ini, boleh ya kak ya? Boleh. Boleh bertanya, akan dijawab dengan senang hati. Kak Sasongko melayani makeup keluar kota? Insya Allah ya. Insya Allah iya. Kalau yang pengen pinjem gaun boleh ya kak ya? Boleh, Kak. Sewa gaun. Iya. Ini di belakang kita banyak banget dan masih banyak banget lagi teman-teman ya. Kalau yang mau lihat-lihat ada kebutuhan gaun yang seperti apa, bisa langsung ke galerinya Kak Sasongko ya, di Gatra Manajemen ya kak ya. Setelah ini baru aku pakai blush on kak. Blush on, Iya. blush on luar ya. Blush on luar. Blush on luarnya menggunakan dari paletnya La Tulipe. Kita pakai yang ini dia blush on kan. Ini bukan. Coba pakai yang ini aja. Pakai yang peach ya kak ya. Iya. Nah, coba sini. Ini ya teman-teman ya. Biasanya menggunakan palet yang warna ini peach. Ini ya. Jadi ini menurut saya semakin kita ngeblend itu akan warnanya semakin keluar. Jadi jangan banyak-banyak dulu kak. Jadi sedikit aja langsung digeser-geser gitu. Ah, untuk teknik blush on nih kak, dari atas Iya. ke bawah atau dari bawah ke atas? Aku suka Bolak-balik. bolak-balik ya. Oke. Gitu. Karena semakin kita bolak-balik itu akan semakin natural malah kak. Oke. Jadi untuk pengaplikasian blush on teman-teman ya, kalau kita sudah pakai blush on dalam, terutama ya, kita jangan terlalu banyak dulu untuk mengaplikasikan untuk blush on luarnya, karena dari La Tulipe sendiri blush onnya warnanya sudah langsung keluar ya kak ya. Iya. Jadi nggak perlu banyak-banyak ngambilnya, sedikit aja. Nanti kalau misalkan dirasa kurang merona, boleh ditambahkan lagi. Seperti itu. Dan untuk pengaplikasiannya bisa sedikit tersenyum supaya tulang pipi kita lebih kelihatan, lebih menonjol. Jadi di mana bagian mana yang harus kita aplikasikan blush on itu akan lebih kelihatan ya. Ini aku Dicampur ya. campur Ya? sama yang warnanya Yang pink lebih tua. Jadi dicampur dengan yang ini ya teman-teman ya. Tadi menggunakan yang ini, sekarang menggunakan yang ini. Nah, ini sama ini, dua warna ya. Dan warnanya itu sudah langsung kelihatan jering, jadinya kelihatan fresh. Iya. Menurutku tips juga sih kak. Jadi kalau misalkan kalau pakai set blush on jangan takut terlalu tebal. Nanti setelah ini kan kita tinggal untuk eyeshadow, kemudian bikin alis. Untuk alis nanti blush onnya lama kelamaan nanti akan tersamarkan warnanya. Gitu. Iya, gitu. Jadi jangan takut Iya. teman-teman ya. Halo Kak Karina, apa kabar?
Next kita bikin project lagi ya. Kita makeup-makeupan lagi ya. Jadi selain di tulang pipi, ini Kak Sasongko juga mengaplikasikan balasan untuk di dagu ya Kak ya? Iya. Itu supaya apa sih Kak? Lebih, menurut saya lebih sempurna karena harus kelihatan lebih lancip kan. Oh gitu ya. Gitu. Lebih manis Iya. ya. Mempermanis ya. Sehat-sehat ya Kak. Jaga kesehatan, jangan lupa. Udah? Ini sudah. Kemudian aku pakai ini lagi Kak. Jadi Apa? stepnya. Bedak tabur. Iya, bedak tabur lagi. Mhm. Jadi aku butuh ini juga, pasti memerlukan bedak tabur untuk mempertegas. Nah, nanti kita hapus setelah kita selesai. Sudah selesai. Ya, jadi garisnya nanti Nah, nggak akan terus ada garis gini Kak. Oke. Jadi, Jadi untuk mempertegas dari blush on dan ya, dari kontur. blush on sama kontur tadi ini cocok sekali kalau misalkan digunakan untuk yang pengen make up, efeknya itu lebih tirus. Lebih Nah, tirus ya. gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Diaplikasikan bedak tabur lagi sama Lagi. Kak Sasongko. Didiamkan ya Kak ya. Dibiarkan, Dibiarin aja ya. dibiarkan aja. Kemudian aku juga pakai yang warna putih Terang. lagi Mhm. di bagian sini Kak. Bagian dagu, Nah, atas bibir, iya, hidung. hidung, Diaplikasikan warna yang lebih terang. iya. Oh, juga di sini. Di dahinya Di juga dahi ya. juga. Sama di bawah mata. Di ya. bawah kelopak mata. Jadi memang mungkin kalau teman-teman sering kali melihat live dari teman-teman yang lain, itu mungkin akan sedikit menemukan perbedaan teknik ya teman-teman ya. Nah, itu kalau misalkan teman-teman mau aplikasikan, boleh kita buat referensi seperti itu Iya. ya. Jadi memang setiap orang itu pasti punya teknik yang berbeda-beda. Halo Cafe, apa kabar Malang? Bagaimana hari ini? Sehat ya? Ini fungsinya karena kan kalau misalkan kita mengaplikasikan eyeshadow, kadang kan sering jatuh. Nah, ini rontok gitu ya? biar rontok, biar tidak nempel di kulit. Di kulit. kita- Jadi nanti tinggal disapu, Iya, sudah tinggal bersih sapu, ya iya. kayak. Jadi clean. Tidak ada serpihan dari eyeshadow. Halo Kak Queen Nawa. Ya teman-teman yang mau berbelanja hari ini Latulipnya diskon 20% all item ya. Boleh japri saya di 082 230 551 719 atau langsung DM di Instagramnya Kak Sasongko di gatra_management, atau mau DM saya boleh. Halo Kak, halo, selamat siang teman-teman yang baru bergabung, menjelang siang ini sudah ya. Kemudian setelah stepnya yang seperti ini Kak, ini Iya. kan baru step dasar ya Step Kak. dasar Iya, ya. menurutku dasar harus seperti, menurutku harus sesempurna ini Kak. Gitu Jadi ya. dari make up yang dari karakter model tadi yang dari yang semula masih bersih, belum ada kelihatan teksturnya. Nah, ini menurutku sudah kelihatan. terlihat. Nah, setelah selesai seperti ini baru aku Lanjutkan bikin langsung ke alis dulu. Oke. Gitu. Jadi teman-teman ini baru step dasar. Jadi Kak Sasongko Iya. memang dimatangkan di step dasarnya, Iya. baru dilanjutkan ke aplikasi untuk alis dan eyeshadow ya. sikat-sikat dulu Kak. Disikat-sikat untuk merapikan bulu alis ya. Kemudian pensil alisnya aku pakai Latulip Pensil alis yang warna warna coklat ya. coklat.
Jadi teman-teman, di sini selanjutnya setelah mengaplikasikan foundation, bedak dan teman-temannya untuk step dasar, ini Kak Sasongko mengaplikasikan alis dengan menggunakan eyebrow pencil dari Latulip ya. Eyebrow pencil seperti ini. Ini untuk warnanya Kak Sasongko menggunakan warna yang coklat. Jadi selain warna coklat, kita juga ada warna hitam ya teman-teman. Seperti yang saya bawa ini, warnanya adalah hitam. Tapi hitamnya, kalau kita aplikasikan warna hitam, kalau nggak mau teman-teman takut terlalu cerah, jangan terlalu ditekan ya, dianggang-anggang aja seperti ini ya teman-teman. Ya, ini dia pensilnya yang warna hitam. Selain eyebrow pensil, kita juga mempunyai pensil alis yang matic seperti ini ya. Jadi tinggal diputer, kalau sudah selesai dimasukin lagi. Jadi ini lebih praktis untuk teman-teman yang suka bepergian jauh, seperti ini ya. Yang suka jalan-jalan tapi males bawa rautan untuk pensil alis, bisa pilih yang ini, yang matic. Nah, di sini ada spoolie brushnya. Ada brushnya seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk nyisir alis supaya rapi. Selain dari pensil alis matic dan pensil alis yang biasa kita raut, Latulip juga punya satu lagi nih teman-teman, produk untuk alis. Seperti ini ya. Brow Shadow Kit. Seperti ini. Jadi brush shadow kit ini terdiri dari 2 warna ya dalam satu kemasan. Untuk shade yang hitam ini warnanya adalah hitam dengan abu-abu tua. Kalau untuk yang satunya ada yang brown, itu nanti di dalamnya ada coklat tua dan coklat muda. Hari ini semuanya diskon 20% ya teman-teman ya. Hari ini khusus hari ini diskon 20%. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan promonya. Nah, untuk aplikasi alis ini memang dibutuhkan satu daripada yang lainnya ya. Jadi saya tidak berani untuk mengganggu Kak Sasongko terlebih dahulu, supaya Kak Sasongko fokus untuk alisnya. Nah, nanti kalau yang tanya teknik alis setelah ini dijelaskan oleh Kak Sasongko ya teman-teman, jangan khawatir. Karena menurut saya part tersusah dalam makeup adalah bikin alis. Iya, aku juga merasa seperti itu Kak. Jadi ya, Kak, ya? Paling lama, belajarnya juga paling lama itu bikin alis. Karena menurutku, karena kan masing-masing orang atau model pun juga punya kadang punya tulang alis yang berbeda. Nah, itu kita butuh kesabaran juga supaya hasilnya lebih presisi seperti itu ya, lebih pas gitu. Jadi memang kalau untuk alis kita butuh satu ketelatenan yang lebih ya teman-teman ya. Dan kadang itu kalau misalkan untuk make upin orang, saya sendiri merasa tremor kalau harus bikin alis. Kalau untuk diri sendiri, karena kita sudah hafal di mana letak tulang alis kita, akan lebih gampang. Tetapi kalau misalkan untuk make upin orang, memang PR-nya di alis ya Kak ya? Iya, PR-nya itu di alis. Dan alis itu akan menentukan look dari make up kita. Iya. Betul Kak ya? Iya betul Kak. Nah, setelah aku coba untuk membingkai Kak, langsung aku mengisi lagi juga dengan pensil alis. Pensil alis juga bisa, kemudian aku juga bisa pakai itu Kak yang ini tadi. Apa? Kayak yang ini. Nah, yang matic ini ya. Iya. Yang matic coba kita isi yang mengisi. Kak Sasongko mengaplikasikan pensil alis yang matic ya teman-teman ya, yang retractable, jadi yang nggak perlu diraut seperti ini, tetapi warnanya adalah warna coklat. Kalau ini yang saya pegang adalah warna hitam. Kalau untuk pensil alis matic sendiri memang teksturnya lebih lembut dibandingkan yang pensil ya Kak ya. Iya. Jadi misalkan kita untuk ngisi alis lebih cepat sih.
Tapi kalau mau lebih cepat lagi teman-teman bisa menggunakan yang ini, yang brow shadow kit ini. Ini ya. Ini harganya 75 belum diskon. Kalau yang penasaran yang Matic ini harganya 57.500 belum diskon. Jadi ayo cepetan chat DM, bisa langsung pesan barang, kita antarkan sampai ke rumah masing-masing. Tutup. Kadang bisa. Ini kita sikat tipis-tipis. Sikat tipis-tipis ya, untuk bagian depan ya kak ya. Iya, bagian depan. Jadi teman-teman kalau misalkan bikin alis, untuk ngisinya jangan langsung diblok dari depan ya. Begitu ya kak ya. Iya. Jadi kalau untuk ngisi alis, kita isi di 3/4 alis dulu yang bagian belakang, kita blok full. Setelah itu untuk bagian depannya kita kasih kosong terlebih dahulu, baru nanti kita sikat gitu ya kak ya. Iya. Jadi supaya ada gradasi untuk alisnya. Tadi rasa kurang boleh diisi lagi kak. Boleh. Jadi harus telaten dan sabar, dan harus lebih teliti lagi kalau dalam membentuk alis. Kalau mungkin teman-teman suka yang pakai eyebrow cream juga bisa ya kak ya. Tekniknya Iya. hampir sama ya kak ya, dibikin bingkai terlebih dahulu, Iya. baru nanti diisi gitu ya. Iya. Diisi dan jangan langsung full dari bagian depan ya teman-teman ya. 3/4 alis aja. Nanti pensil alisnya pun juga bisa dibuat start kak. Jadi kita runcingkan. Untuk di bagian Iya, depan ya. bagian depan. Oke, jadi untuk membentuk seperti serat supaya kelihatan lebih alami kayak ada bulu-bulunya ya kak ya. Iya. Kita juga bisa menggunakan pensil alis kita ya teman-teman. Jadi raut sedikit lebih runcing ya. Memang harus Iya. runcing ya. Baru dibentuk garis-garis ke atas seperti serat-serat rambut. Serat-serat bulu alis. Seperti itu. Ya kan? Dapat ilmu baru lagi nih, dapat dari Kak Sasongko. Kalau pengen alisnya kelihatan ada serat-serat rambut alisnya, bisa menggunakan pensil alis ya teman-teman ya. Aku boleh yang warna hitam kak? Kita boleh. Iya. Karena untuk harus mempertegas garis alis kan kak, Nah, kita biasanya pakai yang warna hitam di bagian ujungnya saja. Nah, ditambahnya warna hitam. apa Kak? Ini. Biasanya nggak ada. Ini aja. Untuk mempertegas bagian ujung ya kak ya. Iya, Untuk mempertegas bagian ujung boleh ditambahkan warna yang hitam, warna hitam. tapi bukan difokuskan di hitamnya ya teman-teman Iya. ya. Dibaurkan supaya menyatu dengan warna coklatnya. Jadi untuk yang bagian ujungnya nanti kelihatan lebih pekat untuk warnanya ya. Iya. Nah, sudah kelihatan kan alisnya. Untuk mengkoreksi aku pakai yang ini kak. Untuk koreksi alis Ini bisa pakai yang pakai yang tadi Ivory apa light matte? Ivory aja. Ivory aja. Ada yang lebih natural Ivory atau yang mana kak? Yang ada Ivory. Ivory kan? Tadi kan paling murah. Iya. Jadi pakai yang ini jadi Ivory aja. multifungsi kak. Oke. Jadi untuk koreksi alisnya Kak Sasongko kembali menggunakan perfect foundation ya teman-teman ya. Nah, ini untuk merapikan garis alisnya ya kak ya. Iya. Yang shade warnanya adalah ivory.
Di sini Kak Sasongko memilih warna yang ivory, jadi bukan yang light natural ya teman-teman ya. Karena apa? Kalau untuk ngeblend ya Kak ya. Iya. Kalau untuk ngeblend, kalau kita pakai warna light natural itu kita harus benar-benar rata ya Kak, karena warnanya Iya. terang banget. Tetapi kalau untuk ivory ini warnanya kan hampir sama dengan foundation yang digunakan. Jadi untuk pengaplikasiannya nanti lebih natural ya, Iya, kalau nggak lebih terlalu kelihatan garis putih gitu Iya. ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita tidak melulu harus menggunakan warna yang paling terang seperti ini untuk koreksi alis. Jadi warna yang sedikit agak kecoklatan boleh, tapi bukan yang coklat gelap ya. Iya, bukan. Nah, apalagi kalau kita nggak suka yang apa itu namanya, make up yang kelihatan kayak terlalu kelihatan make up gitu ya. Apalagi kita nggak suka pakai foundation. Nah itu jangan menggunakan warna yang terang seperti ini. Jadi bisa memilih warna yang seperti Kak Sasongko aplikasikan, lebih mendekati ke tone warna kulit. Jadi supaya pada saat di blend itu lebih bagus. Hasilnya juga nggak kelihatan kayak garis putih gitu ya Kak ya. Iya. Kan? Benar-benar hati-hati kan kalau alis. Iya, betul sekali. Harus tahan nafas. Oh itu bener ya Kak ya, Iya, tahan mitosnya nafas ya. dulu. Mitosnya kalau bikin alis itu kita harus tahan nafas Bisa supaya nggak? alisnya Iya. itu presisi. Karena kadang kan kalau kita apa itu namanya nggak tenang juga, nah itu nanti kan ter garisnya tangan kita Meletot. akan ya akan meletot kan. Untuk teman-teman yang selama ini merasa kesusahan bikin alis, jangan khawatir, banyak temannya. Saya juga begitu. Bahkan Kak Sasongko pun merasa begitu, apalagi Iya. kita ya. Karena misalnya itu kalau misalkan make up Kak, itu menurut saya sendiri ya Kak, Iya. jadi nggak ada persepsi saya itu menurut saya itu belajar itu setiap saat kita akan belajar gitu Betul. Kak, karena kadang jadi menurut saya nggak ada yang namanya senior ataupun junior, nggak ada, jadi Betul. sama-sama belajar karena kita kan ketemu klien itu juga nggak semua sama kan Ya, Kak, betul gitu, sekali. ada tantangannya, ada kita harus Jadi belajar dan iya, terus belajar ya terus Kak ya. belajar Kak. Begitu ya teman-teman. Udah kelihatan ya teman-teman ya. Untuk alisnya, wow, cepat sekali. Ini hanya menggunakan pensil alis loh teman-teman. Hanya pensil alis aja. Kemudian aku pakai highlighter, ini highlighter ya Kak? Iya, highlighter. Highlighternya menggunakan dari series palette yang ini tadi ya teman-teman ya. Yang warnanya adalah paling terang. Nah, itu. Bawah alis Kak. Di bawah alis ya, Iya. yang ini ya. Untuk mempertegas dari koreksi alisnya tadi ya. Iya. Diaplikasikan highlighter. Halo Kak Alvin Makeup. Jadi kalau sudah alis itu sudah rasanya plong gitu ya Kak ya. Kak. Rasanya udah lega sekali. Kalau sudah alisnya sudah oke, itu sudah rasanya plong gitu ya. Sama berarti. Iya. Terus untuk pengaplikasian eyeshadow, aku Eyeshadow. biasanya pakai yang warnanya setnya itu sama seperti yang saya pakai di blush on. Jadi menggunakan blush Iya, on untuk dasarnya. dulu. Oke. Gitu. Jadi Jadi untuk biar- dasarnya Kak Sasongko menggunakan ini adalah blush on teman-teman. baru nanti kita aplikasikan sesuai warna yang kita inginkan. Yang ini tadi ya. Jadi kan multifungsi lah. Iya betul. Jadi palette ini multifungsi loh teman-teman, harus punya ya untuk make up di rumah. Jadi untuk dasar penggunaan eyeshadow, sebelum menggunakan eyeshadow untuk bermain warna, Kak Sasongko mengaplikasikan blush on ya dari series palette blush on dari La Tulip. Ini
ini warna yang digunakan adalah warna yang sama dengan blush on yang diaplikasikan di awal. Sebelum berlanjut ke tahapan warna-warna yang lainnya ya, sebelum bermain warna, Kak Sasongko mengaplikasikan warna dasarnya dari blush on. Supaya apa, Kak? Dia nggak ada blok gitu loh, Kak. Oh gitu. Ya, tidak ada gradasinya, jadi warnanya kita pakai yang sesuai dengan warna blush on. Kalau misalkan kita mau pakai coklat juga sebenarnya bisa, atau pakai warna yang lebih ke pink juga bisa. Tapi aku karena warnanya menurutku warna yang soft dan aman yang ini dulu, Kak. Yang peach ya? Iya. Pink peach, jadi pink ke orange. Halo Panda, how are you? Where are you now? Ayo teman-teman yang baru bergabung ya, hari ini kita ada diskon khusus 20% all item produk La Tulip. Kemudian baru pakai ini kan, eyeshadow base. Jadi diaplikasikan warna dasar terlebih dahulu, baru menggunakan eyeshadow base dari La Tulip. Kenapa harus pakai eyeshadow base? Nah, ini ya, saya bantu ya teman-teman ya. Kenapa kita harus pakai eyeshadow base? Karena kalau kita mengaplikasikan eyeshadow ini kan ada warnanya ya teman-teman ya, ada zat warnanya pasti. Nah, itu untuk melindungi kulit kita dari zat warna yang terkandung di dalam eyeshadow, itu kita perlukan eyeshadow base. Selain itu, supaya eyeshadow yang kita aplikasikan nanti akan lebih keluar warnanya, kita juga butuhkan eyeshadow base. Seperti itu ya. Jadi selain untuk melindungi kelopak mata kita dari zat warna dari eyeshadow, itu juga bisa membuat eyeshadow kita lebih keluar warnanya dan lebih tahan lama. Nah, untuk eyeshadow base-nya La Tulip ini bentuknya adalah seperti balsem. Jadi dia kalau diaplikasikan nggak menggumpal dan nggak berminyak ya teman-teman ya. Pokoknya aku mau ambil warna coklat, Kak. Ini di sebelah sini atau iya. Ini mungkin fungsi nggak belas apa sama. Bisa. Ya, benar. Nah, setelah diaplikasikan warna dasar dan eyeshadow base, Kak Sasongko mengaplikasikan warna coklat untuk bagian sudut luar. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri bagaimana nih Kak tekniknya? Tekniknya menurutku dibentuk dulu, Kak, dibentuk kelopak baru di baur. Jadi dari luar ke dalam dulu, setelah itu baru dibaurkan ya? Jadi dibentuk dulu kelopaknya, setelah itu baru dibaurkan. Kemudian juga ini baru ditarik sedikit karena biar tertutup. Nah, kita tahu kelopaknya ya? Iya, biar kelihatan kelopaknya kita tarik. Tarik sedikit aja. Iya. Jangan kencang-kencang ya teman-teman nariknya. Nanti Nanti kesakitan nanti modelnya. Nah, kalau untuk warna sendiri, sebenarnya kalau untuk warna kita selera masing-masing ya Kak ya. Iya. Kita bermain warna ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau mencoba trik teknik yang digunakan oleh Kak Sasongko, boleh banget. Betul begitu Kak? Iya. Karena kalau untuk selera warna sih memang kita punya selera warna masing-masing. Tetapi kalau misalkan tidak ada salahnya kita mencoba dan mencoba, karena setiap hari adalah kita belajar ya Kak ya. Betul seperti itu ya. Jadi bukan hanya saya aja atau kita aja, tetapi Kak Sasongko pun sampai detik ini masih belajar dan terus belajar ya Kak ya. Karena memang untuk dunia make up tidak ada habisnya ya Kak ya. Ada. Kita nggak akan ada puasnya Kak, karena kita kan butuh yang ada teknik baru dan baru lagi. Ya teman-teman, jangan lupa ya hari ini diskon 20% all item. Boleh aku campur yang warna hitam untuk mempertegas. Ya. Untuk bagian sudut luarnya dikasih warna hitam untuk mempertegas. Halo partnerku sayang, apa kabar hari ini? Cepat sehat ya, cepat sembuh. Kita bekerja bersama-sama. Kita sudah lama tidak bercengkerama.
karena tema kita hari ini adalah bold. Jadi memang untuk warna cenderung yang lebih gelap ya Kak ya. Iya. Yang lebih gelap dan warnanya adalah warna yang mid. Karena menurutku aku suka sekali Kak, kalau misalkan disuruh memilih kan Kak, misalkan make up itu yang menariknya di mana, aku menariknya itu, kalau menurutku menariknya itu di mata gitu. Jadi semakin kuat iya, di mata. Iya, menurutku kan kalau kan orang sering bilang kan Kak, mata itu kan cerminan dari hati. Nah, itu akhirnya aku termotivasi gitu Kak. Jadi supaya apapun mata kita lebih cantik gitu ya. Lebih cantik. Jadi matanya itu harus hidup Kak. Jadi aku berusaha untuk walaupun soft, mungkin aku softnya pun juga akan aku buat hidup Kak. Jadi nggak soft yang tidak tanpa warna gitu, tapi juga berusaha untuk supaya kesannya lebih hidup seperti itu ya, lebih cantik. Tapi juga menyesuaikan karakter modelnya juga Kak. Jadi berusaha tidak memaksakan gitu lah Kak. Jadi supaya sesuai dengan karakter wajah dari model sendiri ya. Diskon hari ini 20% all item ya teman-teman ya. Ayo buruan belanja. Bisa langsung DM atau chat saya di nomor 082 230 551 719. Untuk luar kota ya. Untuk luar kota kita ada free ongkir untuk nominal tertentu pastinya. Untuk dalam kota kita bisa COD ya teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah kemana-mana, di rumah aja. Nanti kalau teman-teman jalan-jalan terus PPKM lagi, turunnya ini PPKM lagi ya, kita nggak bisa kemana-mana lagi nanti. Jadi teman-teman di rumah aja, saya yang mengantarkan belanjaan teman-teman semua. Kalau misalnya dirasa sudah cukup, kita pakai yang ini Kak. Yang warna? Yang paling nyala ini. Ini sama nyala mana Kak? Coba. Kalau ini coba. Oh iya. Warna keren ya Kak. Nah. Ini kalau misalkan mengaplikasikan yang glitter seperti ini ya Kak, itu aku langsung tetap di tangan. Pakai bantalan jari ya. Pakai bantalan jari. Bukan pakai kuas ya Kak ya? Bukan. Jadi supaya lebih kesetnya tuh lebih kuat gitu loh Kak. Oh, lebih nempel gitu ya Kak ya? Nempel. Oke. Jadi untuk bagian kelopak mata depan diaplikasikan warna yang ini teman-teman. Ya. Jadi warnanya apa ya ini ya? Gold ya Kak ya? Iya. Gold tapi agak tua, agak coklat. Warna copper ya? Tembaga. Apalah itulah namanya ya. Halo sayangku Nurul. Kemudian biar warnanya itu nggak putus, aku pakai yang ini Kak, tambah yang yang bagian sini Kak, disambungkan sedikit gitu. Disambungkan di antara yang hitam dengan yang goldnya tadi. Oke. Jadi ini ya teman-teman ya, untuk menyambungkan warna supaya nggak putus, tambahkan warna yang ini. Nah kan teman-teman boleh melihat dulu saja. Oke, kan lihat kan toh ya. Wow, cocok, sudah kelihatan bedanya ya teman-teman ya. Kelihatan matanya lebih lebar. Kemudian untuk bagian eyeshadow bawah mata, tapi juga menerapkannya warnanya juga hampir sama harus sama yang di atas tadi. Oh, yang jadi untuk warna dasar. Warna dasarnya juga pakai yang ini, yang warna seperti blush tadi di atas. Nah, jadi untuk bawah mata supaya kesan mata lebih hidup. Untuk penyambung warna juga ya Kak ya. Diaplikasikan warna sesuai dengan warna yang diaplikasikan untuk di eyeshadow atas ya Kak. Ya teman-teman ya. Terlebih dahulu Kak Sasongko mengaplikasikan warna yang senada dengan blush on.
Iya bener banget, alisnya cetar. Dan ini hanya menggunakan pensil alis ya teman-teman ya. Kita warna coklat juga. Sudut luar. Iya. Nyaman oke. Kemudian dikasih warna hitam ya. Warna hitam. Iya. Untuk di sudut luarnya. Luarnya. Jadi karena memang temanya adalah bold ya teman-teman. Ya, ini dia. Supaya nggak putus untuk penyambung warnanya. Sudah cantik ulala. Terima kasih Kak Niani 721. Sukses terus Kak. Katanya Kak. Iya. Terima kasih ya. Jadi setnya itu warnanya kita ambil sama Kak. Bagian Jadi bagian atas dan bawah iya, sama ya Kak? sama. Ya? Oke. Jadi memang supaya ada kayak satu kesinambungan ya. Iya. Kemudian yang bagian ini bisa pakai ini Kak, karena kan pengennya itu matanya biar nggak terlalu tegas kan Kak. Bagian ini bisa diaplikasikan pakai ini Kak, pakai yang warna coklat tadi. Yang warna coklat, yang pensil alis ya? Bukan, yang ini. Yang matic? Iya, yang matic. Untuk di bawah? Iya. Karena memang pensilnya juga nggak terlalu keras ya Kak ya? Iya. Jadi bisa diaplikasikan di bawah kelopak mata bagian bawah. Jadi supaya untuk bagian depannya kelihatan lebih soft seperti itu ya. Iya. Baru aku pakai eyeliner Kak. Yang? Eyeliner yang ini, Tidak. Itu apa pensil? yang spidol Kak. Tidak ya. Aplikasinya juga ada sama ya Kak. Ini Supaya lebih gampang ya. iya. Ditarik sedikit. Nah, Kak Sasongko menggunakan eyeliner spidol dari Latulip ya teman-teman ya. Eyeliner terbaru dari Latulip ini yang berbentuk spidol. Jadi kalau teman-teman kadang susah pakai eyeliner yang cair, bisa pakai yang spidol karena dia sudah aplikatornya berbentuk spidol, jadi lebih praktis untuk aplikasinya.
Dan kuasnya juga kecil, jadi jangan takut teman-teman akan susah ya. Nah, selain untuk eyeliner spidol yang seperti Kak Sasongko gunakan, kita juga punya eyeliner yang cair seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kuasnya adalah bulu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Warnanya adalah hitam. Nah, ini dia. Seperti ini ya teman-teman ya, eyelinernya ya. Ini yang cair. Dan ini waterproof ya teman-teman, jangan khawatir. Seperti ini ya. Waterproof eyeliner dari Kak Tulip. Nah, selain itu kita juga punya yang bentuknya adalah gel seperti ini. Nah, untuk eyeliner gel ini biasanya digunakan untuk di bawah mata juga lebih gampang karena dia bentuknya gel bukan cair. Dan bisa juga diaplikasikan untuk bikin alis juga. Kalau misalkan suka pakai pomade alis, salah satunya teman-teman bisa menggunakan eyeliner gel dari Kak Tulip. Nah, kuasnya seperti ini. Ini ya. Ini ya. Dan juga kita punya yang pensil seperti eyebrow pensil. Kalau ini memang harus dirawat terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, warnanya hitam dan biru kalau untuk yang pensil. Jadi kita punya 4 macam eyeliner ya teman-teman, dan semuanya diskon 20%. Nah, untuk pengaplikasian eyeliner sendiri memang benar-benar sampai di sela bulu-bulu. Iya, harus rapi Kak, harus menghilangkan warna yang putih-putih. Nanti kita koreksi juga pakai yang itu tadi Kak, yang Pensil. bukan yang gel, yang buat bagian dalam. Kita pensil juga bisa, atau yang gel kita gunakan. Oke. Jadi supaya tidak ada jarak yang memisahkan ya. Iya, tidak ada warna putih. Nggak ada ya putih-putih. Jadi memang diaplikasikan harus telaten. Dan karena aplikatornya kecil jadi gampang ya Kak ya. Betul sekali Kak. Apa Kak? Yang apa? Gel tadi mana Kak? Gel ini. Kalau yang pensil, Pensil bentar dulu. yang warna hitam. Lihat dulu. Aduh. Ini sampai lagi pakai. Oh. Iya nanti. Dapat sini. Casnya itu Kak? Ini loh. Iya. Ini. Iya. Dari bawah ya Kak. Sana. Udah. Oke.
kelihatan ya teman-teman ya. Bener-bener rapi loh, nggak ada garis sama sekali. Selanjutnya ke tahapan bulu mata ya Kak ya. Bulu mata Kak. Nah, untuk lemnya Kak Sasongko menggunakan ini teman-teman, expert ya warna hitam. Dan aku mau pakai ini Kak, bulu mata. Bulu mata. Tips juga sih Kak, nah sebelum masang itu kita lemesin kita lemesin Lemnya? juga ya. Jadi kita lemesin bulu matanya. Jadi biar Nggak kaku. nggak kaku, kita tarik seperti ini biasanya. Oh gitu. Iya, biar mudah Biar- dibentuk juga, mudah nempel di mata gitu Kak. Gitu. Iya. Itu bisa pakai lagi biar kuat. Oke. Jadi tips ya teman-teman, kalau misalkan bulu matanya baru, jangan langsung lepas asal tempel aja, dilemesin dulu Syai. Supaya lebih gampang dipasang di kelopak mata, supaya lebih ngikut gitu ya Kak ya, di kelopak matanya ya. Hari ini kita mau bikin bulu matanya berapa layer Kak? 1 atau 2? 2. 2 ya? Iya. Halo Mbak Entino. Mbak Entino. Yang mau bertanya boleh ya teman-teman ya. Tipsnya, triknya, cara aplikasinya boleh. Kalau pasang bulu mata itu juga gini Kak, jangan takut terlalu berdiri. Karena nanti kan efeknya nanti kelamaan Turun gitu akan ya? turun gitu. Jadi memang kita pasangnya agak Iya. naik aja ya Kak ya. On dulu nanti lama-lama juga akan sedikit turun gitu Kak. Betul. Ada bedanya. Ada bedanya ya. Iya. Sudah ada bedanya ya teman-teman ya. Yang satu sudah dipasang, yang satu belum. Kelihatan lebih lebar ya. Iya. Jadi selain di kelopak mata, di garis eyeliner tadi, lemnya itu diaplikasikan juga di bulu matanya ya Kak ya. Menurutku produk Latulip sesuatu Kak, menurutku Bagus ya. bagus. Bagus dong, Latulip. Iya. Kita harus cinta produk. Cinta produk dalam negeri Iya, ya Kak dalam ya. negeri. Kalau kita nggak cinta, siapa yang akan Iya. cinta dengan produk kita sendiri? Halo Kak Abdul, how are you? Jadi teman-teman nggak usah diragukan lagi ya untuk kualitas dari Latulip sendiri. Ayo kapan kita bikin makeup-makeupan lagi yuk. Untuk step berikutnya aku lem dulu Kak, sebelum aku tambah dengan bulu mata Bulu yang mata? lebih tipis lagi, aku Iya. satukan dulu. Jadi Yang bulu bulu mata, mata aslinya. asli sama bawah, sama yang palsu tadi. Oke. Gitu. Supaya menyatu dengan bulu Iya. aslinya ya. Jadi biasanya kan kadang ada yang di double dulu, Ah. baru Di- disatukan. Ah. Nah, itu yang menurutku yang aku pernah pakai teknik itu nanti yang bulu yang kita perlukan yang tipis yang itu Yang di atasnya. nggumpal jadi satu. Gitu. Iya.
Jadi disiasati dulu Kak. Jadi disatukan dulu, baru disatukan nanti yang ditambah ditambah yang untuk layer yang kedua iya, ya. layer yang kedua yang tipis, Lebih agak tipis. panjang ya. Oke. Jadi di sini Kak Sasongko menggunakan lem expert yang warna hitam, jadi langsung menyatu gitu ya, nggak kelihatan ada warnanya. Hari ini diskon khusus ya teman-teman, 20%, jangan lupa. Yang mau belanja boleh, nggak usah kemana-mana, dari rumah aja. Langsung cus WA. Itu boleh maskaranya Kak. Itu. Oh ya. Jadi disatukan lagi dengan menggunakan maskara ya teman-teman ya. Maskara terbaru dari La Tulipe ini, Wonderlust Mascara. Ini ya. Nah ini maskaranya waterproof ya teman-teman, jangan khawatir. Dia efeknya sudah melentikkan, menebalkan dan memanjangkan bulu mata kita. Jadi satu maskara sudah multifungsi. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak suka pakai bulu mata, mau tampilan yang natural untuk hari-hari, teman-teman bisa langsung menggunakan Wonderlust Mascara dari La Tulipe ini ya. Harganya 80.000, ada diskonnya 20%. Jadi tinggal murah pokoknya. Pokoknya murah sekali pokoknya, karena hari ini ada diskonnya 20% ya. Untuk price list yang mau tanya-tanya harga, tanya-tanya produk, bisa langsung DM saya di Instagram saya @darumukti, @darumukti, atau bisa chat saya di 082230551719. Nah, di sini Kak Sasongko sudah mengaplikasikan untuk bulu mata yang layer kedua. Nah, tipsnya nih Kak, boleh dibagi untuk pemasangan Kalau bulu mata yang kedua? kedua Disamain atau agak mundur sedikit, mundur sedikit ya. Jadi untuk bulu mata yang kedua, Kak Sasongko memilih yang lebih tipis dan panjang ya Kak ya. Yang lebih tipis dan panjang, untuk pemasangannya sendiri jangan sama dengan bulu mata yang pertama ya teman-teman ya. Jadi mundur 2 atau 3 gitu ya Kak ya. Iya. Mundur sedikit. Wow. Kelihatan bedanya kan Kak? Ya, sudah kelihatan bedanya ya teman-teman ya. Halo Kak, yang baru bergabung, selamat datang. Yang baru bergabung, kita sudah mendekati step-step akhir ya Kak ya. Iya. Kalau yang mau bertanya, yang ketinggalan untuk tekniknya, bisa langsung DM di Kak Sasongko ya, di @gatra_management. Kalau yang punya nomor WhatsApp Kak Sasongko bisa langsung WhatsApp aja, bisa chat langsung ya Kak ya. Iya. Boleh banget teman-teman.
stepnya koreksi lagi kak. Kasih Untuk eyelinernya ya, iya, supaya rapi. Eyelinernya dikoreksi iya. lagi ya teman-teman ya, setelah mengaplikasikan bulu mata tentunya. Meskipun menggunakan lem bulu mata yang warna hitam, tetap digunakan dilakukan koreksi ya, Iya, supaya benar-benar rapi. bener Jadi rapi dan juga natural kak. Kalau misalkan natural. tebal kan juga menurutku kalau misalkan kita pakai bulu mata yang sedikit Aha. agak tebal, eyelinernya juga nggak boleh tipis. Oh Jadi gitu harus ya, harus ngikutin bulu iya, matanya. bulu matanya. Jadi supaya kesannya lebih natural ya. Halo Kak Naja _ wedding, Kak Alifa Salsa, halo. Udah kelihatan ya teman-teman ya, cetar. Oh, aku boleh ngambil yang warna silver buat sudut. Oke, buat sudut mata dalam. Iya, dalam. Untuk inner corner Iya. supaya lebih manja, diaplikasikan yang warna putih, belek manja ya Kak. Iya. Putih silver ya teman-teman ya. Biar efeknya tuh kelihatan seger gitu. Nah, kelihatan fresh. Nah, untuk finishingnya, untuk tadi bedak yang diaplikasikan di bawah mata untuk mempertegas kontur itu kita sapu-sapu supaya hasilnya lebih natural. Nah, kan kelihatan ya teman-teman ya, bedak yang tadi diaplikasikan sedikit blok-blokan. Nah, setelah disapu-sapu manja, dia akan ngeset. Blushernya tadi yang semula sebetulnya tuh bagus jadi menyatu Jadi ke warnanya lebih menyatu Iya. ke warna kulit ya. Halo Kak Edsan 05. Ini tak bisa sedikit Kak, ditambah blusher sedikit. Brush on ya. Tambahkan brush on-nya sedikit supaya lebih fresh. Nah, jadi hasil untuk look makeupnya sendiri benar-benar natural ya teman-teman ya untuk warnanya. Untuk warna bedaknya itu lebih natural mendekati ke warna asli kulit dari model. Karena memang di sini Kak Sasamu tidak menggunakan warna-warna yang terang banget ya Kak ya. Iya, oke ini highlighter ya. Highlighter. Terus satu coba ya. Nah, untuk highlighter diaplikasikan di dagu, di atas bibir. Di sini Kak Sasamu menggunakan bantalan jari ya teman-teman ya. Kalau teman-teman biasa pakai kuas boleh pakai kuas, kalau mau pakai bantalan jari juga boleh. Karena kalau ada shimmernya itu kalau pakai bantalan jari lebih nempel ya Iya. Kak ya. Lebih nempel dan sebenarnya itu kayak kita ngetes ketahanan Dari highlighter dari produknya juga. Jadi Oke. kan kalau jadi kan kalau kita coba sebenarnya kan
nggak takut kegeser kan, jadi berarti kan foundationnya tadi kuat gitu kan. Iya, oke. Jadi untuk highlighter diaplikasikan di tulang pipi, mantap jiwa. Oke, terima kasih Kak. Memang mantap jiwa ini Kak Sasongko ini mantapnya. Apa ya, kira agak warnanya Hah? agak terang itu ada nggak ya? Ini mungkin. Apa ini coba? Yang ini coba. Iya. Di garis hidung supaya lebih mancung. Halo Kak Beni Farah. Nah, sudah cetar ulala ya teman-teman ya. Dan all produk menggunakan Latulip Kosmetik. Hari ini promo diskon 20% online tapi ya teman-teman ya. Jangan lupa ada apa? Beda aja kan. Beda aja. Second. Iya. Oh. Karena biasanya aku takut terlalu gemuk kan, Terlalu jadi aku gelap gitu ya. Iya, terlalu gelap. Jadi Akhirnya pakai aku pakai bedak ya, beda. shade-nya warna coklat gitu ya, Iya. supaya lebih natural ya. Jadi untuk shading luar teman-teman bisa menggunakan bedak. Kalau misalkan teman-teman punya bedak yang warnanya gelap gitu ya, bisa digunakan untuk shading luar ya teman-teman ya. Kalau ini Kak Sasongko menggunakan Active Series dari Latulip yang shade warnanya adalah dark. Itu yang paling gelap dari seriesnya Active Series. Biasanya kalau untuk pengaplikasian bulu mata bagian bawah, aku tunggu yang terakhir kali Kak. Jadi setelah selesai, setelah selesai iya. semua baru diaplikasikan Iya. untuk bulu mata bawah ya. kemudian bisa diratakan baru pakai kuas Kak. Kuas. Iya. Untuk highlighternya tadi ya. Iya. Sudah cantik sekali. Ini belum lipstick dan juga belum bulu mata bawah. Gimana nanti kalau sudah diaplikasikan semua? Ayo. Penasaran kan? Aku coba Lipstiknya lipstiknya ya. yang ini ya Kak. Lip cream. Karena kadang aku gini Kak, kalau misalkan lipstick itu Ya. menyesuaikan sama baju juga sebetulnya gitu. Kak. Jadi kira-kira bajunya apa, Ah. baru kita nyesuaikan Oh, warna. warna gitu. Ini saya coba yang ini Kak. Jadi Kak Sasongko menggunakan seriesnya Maximate ya teman-teman ya. Untuk lipstiknya menggunakan shade yang nomor 6. Nomor 6 itu adalah yang warna orange punch. Jadi orange agak ke coklat gitu ya teman-teman ya. Nah ini dia, seperti ini. Jadi ini lipstick matte tetapi dia berbentuk stick seperti ini. Kalau yang saya bawa ini adalah nomor 1. Jadi dia yang peach seperti ini. Kalau yang digunakan oleh Kak Sasongko itu nomor 6. Jadi warnanya coklat sedikit orange. Ya. Jadi Maximate ini adalah lipstick matte yang berbentuk stick. Jadi bukan lip cream ya teman-teman ya. Dan dia itu powder matte. Jadi matte-nya itu enggak yang kering banget seperti itu, enggak. Jadi ini adalah powder matte. Jadi terasa ringan di bibir, tidak membuat bibir kita menjadi kering meskipun dia itu matte. Ada 11 pilihan warna ya teman-teman ya. Kalau yang penasaran warnanya apa aja? Kalau yang penasaran warnanya apa aja bisa langsung DM atau bisa chat saya ya. Selanjutnya selain Maximate yang lipstick berbentuk stick, lipstick matte yang berbentuk stick, kita punya light matte. Light matte lip cream. Nah, ini adalah
lipstick yang sedang ngehit saat ini, lip cream ya teman-teman ya, berbentuk krim tetapi dia teksturnya matte. Jadi pada saat kita aplikasikan di awal mungkin dia akan sedikit basah, tetapi kalau sudah kita diamkan 1 atau 2 menit dia akan ngeset ke matte. Dan ini rasanya enak banget, ringan banget, nggak nempel di masker ya teman-teman ya. Untuk harganya nih, untuk Maxi Matte ini harga normalnya adalah 60.000, nanti ada diskon 20% ya teman-teman. Yang ini 60.000 diskon 20%. Sedangkan untuk Light Matte Lip Cream ini harganya 57.500, diskonnya 20%. Kalau untuk Light Matte ini warnanya ada 7 ya teman-teman ya. Jadi ada 7 pilihan warna. Aku suka sekali teksturnya, Kak. Ya. Teksturnya itu ternyata halus. Halus banget, Iya. memang. Teksturnya Iya. untuk Maxi Matte ini halus karena dia powder matte kan. Oh. Jadi kayak ada powdernya gitu ya, ada Iya. powdery gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai sehari-hari itu enak banget buat teman-teman. Diaplikasikan juga gampang ya. Iya. Jadi untuk total look hari ini teman-teman ya, semuanya menggunakan produk dari Latulip Cosmetic ya teman-teman ya. Jadi sudah secantik ini kita menggunakan Latulip Cosmetic. Kan hasilnya tidak diragukan lagi, seperti itu ya Kak Sasongko ya. Iya. Ini bisa untuk mengkoreksi juga, Kak. Mengkoreksi Bibir. ya, kan? Karena semua bisa dikoreksi ya. Iya. Jadi jangan khawatir, semua bisa dikoreksi. Bagian dalamnya aku coba yang pakai yang ini ya, Kak. Tadi Lip mana, cream Kak? yang Lip cream yang nomor 5 iya. di ombre ya Kak ya. Aku kasih bagian tengahnya. Tetapi ombrenya tidak menggunakan warna merah ya Kak ya. Iya. Warna yang lebih cenderung ke natural. Iya. Karena warna eyeshadow yang diaplikasikan sudah kuat seperti itu ya Kak ya. Warnanya kan sudah kelihatan, Kak. Nah, Jadi untuk lipstiknya menggunakan lipstik yang lebih ke soft gitu ya Kak Iya. ya. kurang lebih seperti itu. Sudah cantik sekali. Yang mau di make upin sama Kak Sasongko bisa langsung Iya, DM boleh. ya. Bisa langsung DM di Instagramnya Kak Sasongko _management ya teman-teman ya. Untuk mempercantik ya, mempermanis Iya, ya, mempermanis. ditambahkan highlighter untuk di atas bibir sama di dagu.
kalau misalkan bikin bibir itu harus benar-benar ngegaris gitu. Oh, Atau gitu. kenapa? Suka aja kalau kadang aku suruh modelnya itu senyum dulu. Nah kalau misalkan senyum ini kan ada sedikit, nah ini harus dirapikan lagi. Oke, jadi sampai benar-benar Iya. rapi ya. Jadi Kak Usahanya. Sasongko ini cinta kerapian teman-teman. Jadi memang Rapikan. semuanya harus rapi. Karena kalau misalkan rapi pasti kliennya juga akan seneng ya Kak ya. Iya. Teman-teman yang mau di make up sama Kak Sasongko bisa langsung DM ya di Instagramnya Kak Sasongko _management. Kalau yang mau langsung datang ke galeri boleh di Jalan Adi Sucipto ya Kak ya. Iya. Jalan Adi Sucipto. Gaunnya banyak banget teman-teman, bagus-bagus. Ini Kak kurang lebih. Seperti ini kurang lebih. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah baru pakai ini Setting spray. Iya, setting spray-nya. Untuk sentuhan akhir ya. Iya. Jadi setting spray ini bisa diaplikasikan sebelum dan setelah make up maupun pada saat make up. Tadi sebelum berat tabur ya Kak ya, setelah Iya. foundation juga menggunakan setting spray. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Untuk total looknya dari Kak Sasongko. Nah, yang penasaran nih bisa langsung follow Instagramnya Kak Sasongko @gatra_management. Sudah Kak? Sudah. Sudah. Ini Oke. boleh dibuka nggak bajunya? Boleh. Ya, boleh coba ya. Oke. Nah. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Total look dari hasil makeup kita hari ini. Full makeup oleh Kak Sasongko. Ya, kemudian belum selesai Kak. Belum selesai. Jadi harus Untuk ada- bagian iya, dada. Bagian dada harus di finishing juga Kak. Oke. Pakai Pakai yang ini. shimmer Bagian tulang-tulang. untuk menonjolkan ya. Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai baju yang terbuka di bagian dada, jangan lupa juga dikoreksi untuk bagian dada ya. Kemudian juga dibedakin juga Kak. Jadi biar nggak betulan. Iya. Dan apa udah pada? Beda pantut. Ya. Untuk teman-teman yang nggak berhijab ya, jangan lupa kalau untuk kita make up untuk bagian leher, bagian dada juga berikan sedikit bedak supaya tidak bentang. Ya. Biar looknya lebih dapat lagi Kak. Biasanya kasih coba Kak, ambilkan kalung satu aja ya Oke, Kak. kasih aksesoris ya.
Harga highlighternya 60.000 kakak, diskon 20%. Jadi tinggal berapa ya? Murah banget pokoknya ya. 60.000 diskon 20%. Dikurangi 12.000. Jadi berapa tuh? 48. Jadi 48.000 hari ini khusus ya. Oke, sudah. Sudah Kak? Oke. Ya, teman-teman. Demikian total look dari makeup kita hari ini. Udah kelihatan ya, cantik sekali ya teman-teman ya. Oke, kita posting ya. Coba kita invite. Oke. Ya. Iya. Terima kasih Kak Sasangka untuk tutorial makeupnya Iya, hari ini. saya juga terima kasih Kita sekali. berbagi ilmu hari ini. Iya, Demikian ya semoga- teman-teman. iya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk juga. teman-teman semua ya. Demikian tutorial makeup kita hari ini. Bagi teman-teman yang mau bertanya atau mau booking, mau di makeup Iya. sama Kak Sasangka bisa banget ya Kak ya. Iya. Di @gatra_management. Oke, terima kasih untuk waktunya teman-teman yang sudah meluangkan waktu bergabung bersama live kita hari Iya. ini ya. Semoga teman-teman sehat selalu. Apa yang kita bagikan hari ini boleh bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda ya Kak ya. Tema yang berbeda. Oke, sampai jumpa semuanya. Selamat siang. Selamat siang dan sehat selalu. Dadah. Dadah.